Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga gitu kan. Sesungguhnya tidak punya tautan sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada Wahabiyah. Buku-buku kitab-kitab yang dibaca Kiai Dahlan nyaris dalam daftar menurut Kiai Haji Hajid yang paling dekat dengan beliau itu tidak terdaftar kitabut tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Justru yang paling kuat itu Risalatut Tauhidnya Abduh dan Kitabul Imannya Ibnu Taimiyah yang perspektifnya sangat mendalam dan luas ya. Jadi kemudian Kiai Dahlan seperti juga Kiai Hasyim Asy'ari biarpun lama bermukim di Mekah ya seperti ikan di laut tidak terpengaruh menjadi asin gitu kira-kira. Jadi dan ketika di Indonesia bahkan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di pusat kebudayaan Jawa yang sinkretis kira-kira gitu. Dan dia tetap menjadi penghulu ketika dia menjadi presiden Muhammadiyah. Sehingga dalam diri Muhammadiyah ini kekuatan budaya juga kuat sebenarnya, cuman ekspresinya aja yang beda. Kiai Ahmad Dahlan masih ada hubungan keluarga dengan Pondok Krapia. Istrinya itu kan masih keluarganya Kiai Krapia. Dan berdirinya Muhammadiyah ini pendukungnya kan para habaib dulu di Jakarta yang mendanai. Itu dananya dari para habaib. Umat Islam itu di Jakarta dulu punya organisasi namanya Jami'atul Khair. Pada masa Belanda akan membuka cabang di Jawa Tengah karena Jawa Tengah Jogja marak kristenisasi. Sama Belanda gak boleh. Akhirnya Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi lokal namanya Muhammadiyah. Dan sama-sama saja itu untuk melawan kristenisasi. Kemudian setelah Kiai Ahmad Dahlan ini wafat, lama-kelamaan, karena di Muhammadiyah itu gak seperti di NU. NU itu kan banyak kiainya karena banyak pondok. Di Muhammadiyah ini kader-kadernya banyak yang dekat dengan Wahabi. Akhirnya terjadi pergeseran sedikit demi sedikit, Muhammadiyah ini menjadi Wahabi. Dan di kalangan Muhammadiyah, Wahabi di internal mereka itu tidak seragam. Ada yang Wahabi radikal, ada yang Wahabi moderat, ada yang Wahabi agak liberal ada. Kalau ingin tahu, mereka kalau muktamar, spanduk-spanduknya itu beda. Kalau yang Wahabi yang radikal, dengan muktamar ini kita berantas TBC. Apa TBC? Tahayyul bid'ah khurafat. Kalau yang agak liberal, tanwir apa, pokoknya yang modern-modern bahasanya. Ya pokoknya dari bahasanya itu kita bisa menggambarkan ini agak salafi Wahabi. Ini Wahabi yang agak cuman walaupun Wahabi di Muhammadiyah, Wahabi ini kan ada dua jalur kan secara garis besar. Ada Wahabi langsung dari Saudi, ada Wahabi dari Mesir. Wahabi dari Mesir ini Wahabi melalui Syekh Muhammad Rashid Ridha, salah seorang murid Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridha ini karena gurunya Muhammad Abduh ini kan muridnya ada yang ke liberal, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan Wahabi. Muhammad Rashid Ridha ini pola pikirnya salafi Wahabi tapi ada liberalnya. Ini yang masuk ke Muhammadiyah. Yang masuk ke sebagian ya kawan-kawan di Muhammadiyah ya Wahabinya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Karenanya setiap menjelang bulan puasa dan menjelang lebaran Muhammadiyah beda dengan yang lain. Mestinya kalau Muhammadiyah ini benar-benar Wahabi, mestinya Ru'yatul Hilal, gak ikut hisab. Tapi mengapa? Ini agak Wahab. Tapi kok malah pakai hisab, gak Ru'yatul Hilal. Ini ikut fatwanya Muhammad Rashid Ridha melalui bukunya, majalahnya yang bernama Majalah Al-Manar. Jadi memang terjadi pergeseran ya. Muhammadiyah nama lembaga sama dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Indonesia ada Al-Irsyad, ada banyak lembaga-lembaga gitu kan. Ini lembaga teman-teman sekalian, ini sebuah kendaraan, bukan target. Kalau kita sudah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai agama, maka akan jadi seperti itu. Kesannya ada aliran-aliran, dan ini tidak benar. Tidak ada aliran dalam Islam. Agama kita cuma satu. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu, kiblat kita satu. Semuanya jelas sasarannya, gitu kan. Wahyu juga jelas, mana yang ayat, mana yang hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis pun yang palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Kalau masalah kasus, ada yang mengatakan pengajian ini mirip Muhammadiyah atau pengajian seperti apalah dituduh. Sebenarnya teman-teman Anda diberikan akal. Ya, antum sekarang hadir sini punya akal pikiran, punya hati nurani. Dari awal ceramah kita sampai akhir, ada sesuatu yang buruk antum dapatkan?
Hah? Ada sesuatu yang buruk cuma satu orang yang jawab. Atau ada ilmu, ada tambahan iman, ya kan kita bisa memilih itu. Kalau antum mau ikutin perkataan orang teman-teman sekalian, tidak ada ilmu yang antum bisa terima, kan gitu. Dan di majelis ilmu yang sebenarnya, kalau antum mau tahu majelis ilmu yang sebenarnya, dan ini subhanallah turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai sekarang ulama-ulama kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah, kita kalau duduk dari awal teman-teman, dari awal bicara sampai akhir ilmu semua. Manfaat, kita pulang padat otak kita ini dengan ilmu, dan kita pun jadi berubah lebih baik. Itu majelis ilmu. Kalau antum datang majelis ilmu, ngomongnya ngelantur, cuman tahu ketawa-ketawa, cuman tahu dongeng-dongeng, cuman tahu pendapat saya, tidak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun, antum sendiri yang tentukan. Oh ya, ini saya tahu ini benar. Udah, orang mau bicara apa, jangan usah dengar. Karena semua syaitan itu teman-teman, kata Allah, inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu nazak. Nazak itu kalau ada celah di batu atau celah di buah, sedikit retak, sedikit bisa masuk di situ ulat, itu namanya nazak. Bisa nazak, dia bisa masuk ke situ. Syaitan itu masuk di segala lini, gitu kan. Kalau antum sudah multazim nih, sudah mulai masuk pengajian, sudah mulai pelihara jenggot, sudah mulai ikuti pengajian, sudah mulai lisannya sudah ngomongin, oh Allah berfirman, loh itu ustaz ini bicara masalah ini. Syaitan nggak bisa goda antum berzina, susah. Benteng antum di sini kuat. Benteng antum di riba jadi sudah mulai kuat, sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah, di ghibah. Antum lemah di situ. Makanya dimasukin di majelis ilmu tuh fitnah dan ghibah luar biasa itu. Nggak kenal, nggak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk ke celah di mana antum lemah di situ. Kan itu. Ada orang rajin sholat nggak bisa diganggu, nggak bisa tinggalin sholat. Syaitan sudah putus asa di situ. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Syaitan buat dia lemah. Dia bisa pacaran, bisa zina. Itulah digerogotin sama syaitan. Gitu kan? Dan orang mukmin jeli. Tidak boleh ada yang luput. Ini. Tidak boleh ada yang lolos. Syaitan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik, dia perkuat. Perdalam ilmu di situ. Supaya akhirnya dia tidak bisa didapatkan celah kelemahannya. Allahu a'lam. Nah. Jadi antum punya hati nurani saudaraku. Lihat, ikuti hati nuraninya. Lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat, jangan pedulikan perkataan orang. Karena sekarang banyak ikhwan dan akhwat begitu ya. Sedikit dengar tentang ini, oh sudah tinggalin pengajiannya. Ini tinggalin pengajiannya. Kebodohan, dia sendiri yang kerugi gitu kan. Untuk apa kita ikutin perkataan orang? Nilai sendiri. Dengar baik-baik. Oh iya nih, perkataannya benar, sudah. Kalau salah nih, benar di orangnya salah, ya sudah jangan ikutin.